the young voice of Urban Planner. Hai guys, balik lagi di Urbana Talk dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng salah satu dosen di Universitas Harumanegara, ada Ibu Ayu. Selamat pagi, Ibu Ayu. Hai. Ya, sebenarnya udah nggak pagi sih ya, udah malam. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau ngobrol bareng Ibu Ayu dengan topik yang seru banget. Kita mau ngobrol tentang tugas seorang urban planner di masa pandemi. Mungkin teman-teman listener semua suka bingung nih, urban planner ngerjainnya apa sih? Terus kalau di masa pandemi gini, apa cuma diem-diem doang di rumah? Nah, hari ini aku, Meisila Bobo sebagai host, akan ngobrol bareng Bu Ayu, dosen di Universitas Harumanegara, jurusan Teknik Perencanaan Kota dan ST. Kita akan ngobrol bareng tentang tugas planner di masa pandemi. Oke, Bu. Udah siap lah ya, Bu, ya, ditanya-tanya. Oke, santai aja ya kita ya. Ya dong. Bu, nih, Bu Ayu, kalau misalkan sebagian orang mungkin, bahkan bukan sebagian orang, masih banyak banget yang nggak tahu urban planner itu ngapain dan tugasnya tuh apa. Mungkin boleh Ibu yang udah pengalaman tentang di dunia urban planning ini, ceritain dikit sebenarnya urban planner itu apa sih dan kerjaannya tuh ngapain? Kerjaannya ngapain? Sebenarnya dari namanya urban planner aja udah mungkin agak terngiang gitu ya, agak keraba sedikit lah. Paling enggak urban planner ya kita merencanakan kota. Tapi sebenarnya merencanakan kota itu mungkin nggak sesederhana itu gitu ya. Makanya kita butuh belajar 4 tahun di kampus. Eh, Iya. Merencanakan kota itu berarti juga kita harus bisa membaca kota gitu kan. Jadi memahami di kota ada masalah apa gitu ya. Kemudian merencanakan artinya juga bukan cuma bikin wacana, bukan cuma pengen ini, pengen itu gitu, tapi kita juga harus bisa menjabarkan rencana jadi sesuatu yang doable, jadi work plan yang Ya. doable. Tapi untuk bisa membuat itu doable kita mesti melihat resource. Jadi mesti melihat kita sebenarnya punya bekal apa gitu ya, punya resource apa. Dan punya semua resource ternyata juga nggak menjamin rencananya selesai gitu ya, rencananya terimplementasi dengan baik karena kita mesti ngajak ngobrol semua stakeholder termasuk warga gitu. Jadi memastikan bahwa nggak ada orang yang tertinggal gitu ya di dalam perencanaan. Kemudian setelah rencananya selesai dibuat, kita harus mengevaluasi rencana, apakah rencana itu berjalan dengan baik atau tidak. Jadi bukan cuma gambar peta gitu ya, bukan cuma jalan-jalan meskipun wow jalan-jalan itu ini Dari banget ya, kota. itu uh, satu keuntungan yang sangat menyenangkan kalau misalnya kita jadi urban planner gitu. Bukan cuma jalan-jalan ke kota-kota yang udah familiar dengan kita gitu, tapi bahkan berjalan-jalan ke tempat-tempat yang lebih instagramable daripada kota-kota kita yang udah ada gitu. Ya. Jadi it's a fun job gitu ya, tapi uh, tanggung jawabnya juga besar gitu. Wow, menarik banget. Seorang urban planner, it's a fun job with big responsibility ya, with heavy responsibility. Menarik banget tadi Bu Ayu sempat mention kalau seorang urban planner itu pekerjaannya dari kata urban planner atau bahasa Indonesia-nya perencana kota. Jadi kita melakukan planning, lalu juga mencari resources, lalu juga bertemu dengan stakeholders termasuk warga dan juga pastinya melakukan evaluation setelah si plannya tersebut jadi ya Bu ya, setelah plannya terrealisasi. Oke, menarik banget teman-teman. Jadi mungkin sekarang teman-teman udah lebih punya bayangan ya tentang urban planner itu kerjanya ngapain dan apa sih sebenarnya urban planner itu. Nah, menarik banget juga tadi sempat ngobrolin tentang tugas-tugasnya urban planner dan juga salah satunya stakeholder dan mencari resource. Itu kan sangat mungkin lebih gampang dilakukan saat di masa pandemi, Bu. Sebelum pandemi maksud saya. Sekarang di masa pandemi, di mana kita juga harus terbatas mobilitasnya, kita nggak bisa keluar rumah dengan gampang. Apa sih Bu perbedaan tugasnya atau perbedaan tanggung jawab seorang urban planner sebelum masa pandemi dan saat ini di masa pandemi? Um, Tugasnya sebenarnya menurut saya sama. Tugasnya tetap merencanakan Oh, kota tetap sama. gitu ya. Jadi tugasnya tetap sama. Cuma mungkin perspektifnya yang harus berbeda. Artinya
pandemi sebenarnya mengajarkan ke kita gitu ya, bukan cuma planner sebenarnya, ke semua orang bahwa kota itu full of possibilities. Jadi eh, planner terutama gitu ya, tanggung jawabnya adalah untuk memitigasi many possibilities, dan many possibilities ini termasuk hal yang baik gitu ya. Jadi akan ada opportunity nih gitu dengan infrastruktur baru gitu, atau termasuk yang negatif gitu, pandemi, climate change, bencana gitu ya. Itu termasuk hal-hal yang harus kita antisipasi sebelumnya. Nah, tanggung jawabnya di situ. Jadi kalau ditanya tugasnya beda atau enggak, sebenarnya sama gitu. Tapi dengan pandemi gitu, kita jadi belajar bahwa ternyata banyak hal yang harus kita mitigasi, harus kita antisipasi gitu ya. Misalnya kita belajar sebelumnya waktu tsunami Aceh gitu, sebelum tsunami Aceh gitu ya, belum ada mainstreaming perencanaan berbasis bencana waktu itu. Setelah tsunami Aceh barulah kemudian kita punya kesadaran gitu ya, planner baru mulai menyadari bahwa ternyata zonasi itu penting, bahwa memahami kondisi kita yang rentan terhadap bencana, kemudian memasukkan perspektif itu ke dalam perencanaan itu penting. Kita baru belajar di situ gitu ya. Kemudian climate change gitu, kita udah diingetin nih berkali-kali gitu. Mungkin mulai terasa sekarang ya, udah banyak diskusi soal Jakarta tenggelam lah apa gitu ya. Udah mulai terasa gitu, baru mulai terasa dan sudah mulai dimitigasi gitu, meskipun masih banyak tantangannya. Begitu juga dengan pandemi gitu, ini bukan pertama kalinya gitu ya, tapi mungkin yang global outbreak yang benar-benar satu dunia kena semua dalam kondisi yang parah gitu. Nah ini baru terasa gitu. Jadi bahkan kalau kata banyak peneliti gitu ya, misalnya Roger Kyle, Haris Ali, dia bilang bahwa dengan globalisasi ini sangat banyak kemungkinan pandemi akan terjadi lagi nanti gitu ya. Kita nggak tahu kapan gitu, kita nggak tahu dalam bentuk apa gitu. Tapi dengan mobilitas orang sangat banyak, kemudian relasi antara desa dan kota yang sangat dekat gitu ya. Artinya kota kita semakin mengencourage ke daerah yang natural, kemudian daerah naturalnya kan juga sebenarnya banyak sekali interaksi antara hewan dengan manusia gitu ya. Ya itulah jadinya pandemi ini akan mudah terjadi nanti ke depannya akan dengan mudah menyebar lagi gitu. Jadi sebagai planner ya tanggung jawab besar kita adalah untuk bisa memitigasi hal-hal itu gitu ya. Jadi kita selalu belajar dalam planning bahwa kita punya sebuah konsep gitu ya, konsep besar gitu. Tapi di dalam konsep besar itu sebenarnya ada mainstreaming tentang tadi hal-hal yang peluang, ada peluang untuk terjadi, misalnya seperti bencana, climate change gitu ya, pandemi. Nah sekarang kita belajar bahwa kita mesti mitigasi ini ke depannya gitu. Kita mesti siapin nih infrastrukturnya bagaimana ke depannya. Mungkin dulu orang nggak terlalu mungkin dulu soal misalnya housing gitu, orang bicara soal permukiman kumuh, permukiman padat gitu. Tapi sekarang baru sangat terasa nih ketika terjadi pandemi gitu ya. Ternyata kepadatan itu membawa resiko terhadap kesehatan gitu ya. Mungkin dulu soal sanitasi segala udah terasa gitu, tapi sekarang semakin terasa lagi. Nah, what can we do sebagai planner gitu ya. Jadi planner belajar banyak nih dari sini sebenarnya. Kalau generasi kita nih, the young voice of planner tadi kalau katanya Sila, nah kita sebenarnya belajar banyak dari kejadian-kejadian di selama pandemi terjadi ini gitu. Wow, benar dari Bu Ayu mention nih teman-teman, kota full of possibilities. Ini Bu Ayu juga sering banget mention di kelas pada saat belajar. Kalau bahkan hal-hal yang unexpected itu bisa aja terjadi ya dalam perjalanan sebuah kota. Seperti contohnya adalah pandemi. Tadi Ibu juga sempat mention tentang pandemi, climate change. Karena climate change mungkin udah lebih biasa dibahas, udah lebih sering diperbincangkan sekarang, terutama dari kemarin yang Jakarta mau tenggelam. Itu kita sekarang udah mulai lebih aware anak-anaknya tentang hal ini. Dan justru ternyata teman-teman dari masalah-masalah yang terjadi saat ini seperti pandemi saat ini justru malah ini ya mempersiapkan kita sebagai young urban planner nih, future urban planner untuk bisa memitigasi yang bencana-bencana yang akan terjadi ke depannya ya Bu ya. Iya betul. Jadi ini kesempatan sebenarnya
Iya, benar. Ya, saya sebenarnya beberapa kali juga sih ngobrol sama dosen-dosen yang lain, sama Pak Her misalnya, atau sama dosen-dosen dari luar, Pak Abidin Kusno misalnya. Eh, Sebenarnya ini distopia atau utopia gitu ya. Kota kita kok menyeramkan banget gitu, tinggal di tengah-tengah pandemi Menarik. ini sebuah distopia gitu ya. Tapi kok kotanya jadi nggak macet. Itu kan sebenarnya mimpi kita dari dulu ya, pengen kota yang macet, udara yang bersih. Ternyata Iya. terjadinya di masa yang menyeramkan seperti ini gitu. Jadi ini ada distopia, utopia di tengah pandemi ini. Iya, itu sempat terkenal banget awal-awal pandemi kemarin, terutama di 2020 awal. Langit tuh biru, ya semuanya sempat viral banget. Langit tuh biru, terus jalanan tuh kayak bersih banget. Ini sempat menarik banget, dan orang langsung bilang, wah gara-gara pandemi langit jadi biru. Seakan-akan langit biru tuh kalau di Jakarta sesuatu hal yang selama ini orang pikir udah nggak mungkin deh, polusi udah terlalu tinggi. Malah pas pandemi kita bisa sampai di sana, walaupun nggak ada yang mau juga ya kalau pandemi terus-terusan, tapi ternyata seperti yang Bu Ayu mention, ini menarik banget teman-teman, distopia dan utopia ini. Salah satu hal yang menarik banget untuk kita urban planner belajar, ternyata juga dari hal-hal buruk yang terjadi ini ada sisi positifnya, tapi kita tetap juga harus memitigasi bencana-bencana yang terjadi ke depannya, Bu ya. Iya, Wow, menarik betul. banget. Oke, ini tadi udah seru banget perbincangan kita, dan tapi nih Bu, pasti sebagai setiap pekerjaan, setiap profesional, dan salah satunya juga seorang urban planner, pasti ada kesulitan, terutama kita banyak bekerja di lapangan. Menurut Ibu, dalam pekerjaan sebagai urban planner, apa sih salah satu obstacle, apa sih salah satu yang kesulitan terbesar mungkin dari pengalaman Ibu atau dari yang Ibu lihat selama urban planner bekerja? Kesulitan terbesar buat planner itu mungkin salah satu yang paling besar gitu ya. Maksudnya setiap planner pasti mereka punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu ya. Cuma kalau waktu saya misalnya waktu saya menjadi planner gitu ya, uh, kesulitannya sebenarnya lebih pada bagaimana caranya kita engage dengan banyak orang gitu untuk memasukkan aspirasi mereka ke dalam perencanaan kita. Itu bagian yang sulit dan sangat sensitif gitu karena pertama memastikan siapa yang harus diajak bicara itu udah pertanyaan, udah sulit gitu ya. Ketika kalian mau bikin RDTR misalnya, harus ngajak siapa sih gitu, harus ngajak RW, ngajak RT, ngajak ketua PKK, ngajak siapa gitu. Itu udah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kemudian ketika mereka hadir gitu ya, udah hadir nih, udah duduk di depan kalian gitu, udah siap dengerin presentasi dan untuk ngobrol, menjaring aspirasi gitu. Ternyata mereka nggak bicara. Gitu. Itu juga sulit gitu, karena kita mesti kalau misalnya kita mau mendengarkan semua suara, artinya semua orang harus bicara gitu ya. Sementara Ya, tidak semua orang itu pengen mengutarakan apa yang dia mau gitu. Biasanya ibu-ibu lebih nggak pengen ngomong gitu ya. Kalau bapak-bapaknya udah ngomong, kenapa saya harus ngomong? Gitu. Biasanya ibu-ibu kayak gitu. Kemudian biasanya juga sangat didominasi oleh elit gitu. Misalnya kalau udah Pak Camat ngomong, kenapa saya harus ngomong gitu. Saya sebagai ketua RW gitu ya. Kenapa saya harus ngomong? Kalau Pak Lurah udah ngomong, kenapa saya harus ngomong? Jadi tantangannya di situ sebenarnya soal bagaimana engaging dengan orang ketika kita merencanakan. Sementara kita kalau sebagai planner ya pengennya sebanyak-banyak suara kita dapatkan gitu ya, mendapatkan aspirasi yang banyak gitu dari warga. Cuman ya menurut saya tantangan paling besarnya itu. Gitu. wow, menarik banget. Jadi sebagai seorang planner itu salah satu tantangannya itu harus bisa engage sama banyak orang, dan juga sebagai seorang planner tentunya kita akan merencanakan konsep-konsep perencanaan kota yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan segala lapisan masyarakat kan. Jadinya nggak mungkin cuma dengar dari satu sisi, maunya dengar dari semua orang, tetapi membuahkan pendapat, engage, mensosialisasikan itu menjadi salah satu hal yang cukup sulit ya Bu. Iya betul. Oke, wow, menarik banget. Dan kalau misalkan itu sebagai kesulitan, engage sama orang itu suatu kesulitan, tentunya setiap saat. Nah, apalagi sekarang di masa pandemik gini, kayaknya lebih susah lagi ya Bu untuk sosialisasi sama orang. Saya sendiri aja sebagai mahasiswa perencanaan kota dapat tugas dari Ibu Ayu
melakukan survei-survei itu melakukan jadi malah susah ya Bu ya, selama mengumpulkan data kita harus survei ke orang pun di kondisi seperti ini tidak memungkinkan. Apalagi saat menjadi seorang profesional urban planning yang harus ketemu orang, melakukan survei. Di masa pandemi itu kan menjadi sebuah challenge kan Bu ya. Menurut Iya Ibu, benar. menurut Ibu apa aja sih selama pandemi ini selain mungkin engaging with people atau hal-hal lain yang menjadi challenge buat kita nih si para urban planner dan juga harus dipersiapkan kita para future urban planner, mungkin nanti ada unexpected event lagi ke depannya seperti pandemi ya amit-amit, tapi ya kita mempersiapkan kalau ada unexpected event ke depannya, apa sih Bu, challenge apa nih yang perlu kita persiapkan? Boleh Bu. Nah, yang tadi Sila bilang itu benar gitu. Jadi karena kita nggak bisa tatap muka, itu paling sulit sih menurut saya karena jadi kalau pekerjaannya planner ya sebagai planner biasanya kita harus mencari data. Itu sulit kalau misalnya kita nggak bisa ke lapangan. Betul. Itu bisa diakali dengan banyak hal gitu ya. Misalnya dengan drone mapping atau apa Google Survey gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ke lapangan sendiri, kita nggak bisa membaca masalahnya gitu. Karena masalah itu kan terjadi dalam human perspective gitu ya. Drone kan nggak bisa jalan di human perspective, jalan di pejalan kaki kayak kita gitu. Dia cuma melayang-layang di atas. Jadi nggak terasa. Kadang-kadang masalahnya nggak terasa. Tidak cukup sensitif untuk kita gitu membaca masalah. Betul. Itu satu hal. Kemudian tadi soal engaging dengan orang itu juga sulit menurut saya karena FGD itu nggak bisa pakai Zoom gitu. Atau ya sangat sulit. Pertama gini, kita ada kecenderungan orang kalau Zoom matikan video, ya kan? Kita nggak pernah tahu apakah mereka hadir atau enggak gitu. Kemudian kalau misalnya pun mereka bicara gitu ya, kita nggak tahu mimiknya. Padahal kalau misalnya kita lagi FGD gitu untuk riset maupun untuk perencanaan gitu ya, memastikan mimik muka orang membaca gitu ya, bisa engaging apa face to face itu tuh sangat penting gitu. Jadi itu juga hal yang sulit gitu ya. Saya pikir juga sekalipun ada platform, oke lah itu bisa membantu gitu. Tapi at some point kita tetap mesti ke lapangan gitu. Itu apa ya? Mau nggak mau gitu ya. Karena sebuah challenge sih Bu ya, di masa pandemi ini. Ya pasti harus memperhatikan protokol kesehatan gitu ya. Tapi akan sangat beresiko ketika kita nggak ke lapangan justru gitu. Karena kita jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan kualitas data yang kita ambil gitu kan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan konsep yang kita bawa. Itu yang lebih sulit gitu. Jadi memang mau tidak mau harus ada ke lapangannya dengan protokol-protokol tertentu, dengan pembatasan-pembatasan tertentu gitu ya. Saya pikir ke depannya mesti mulai dipikirkan untuk itu. Gitu. Iya, itu salah satu challenge terberat. Saya sendiri sebagai mahasiswa untuk pengumpulan data di masa pandemi ini, di mana susah survei dan segala macam, itu benar-benar menjadi suatu challenge banget sih buat saya sendiri yang masih levelnya mahasiswa aja merasakan. Tadi Ibu juga sempat bilang tetap beda deh pokoknya secara survei, dan benar teman-teman listener, kalau kita sebagai seorang urban planner, buat teman-teman yang mau juga menjadi salah satu calon urban planner, ini jurusan yang sangat menarik, sebenarnya kita banyak jalan-jalannya dengan surveinya, dan iya itu benar-benar sangat berbeda ya saat di masa pandemi ini, di mana lebih banyak survei melalui internet, Google Survey seperti yang Ibu bilang. Tapi kadang ada beberapa hal yang memang kita kurang puas, misalkan mau lihat tentang banjir. Kita pengennya lihat langsung nih setelah banjir itu jalannya tuh jadi gimana sih kondisi jalannya sekarang. Kalau di Google Survey aja tuh kurang puas yang lihat jalannya, kurang kelihatan tuh jalannya tuh sebolong apa, atau parkir mobil yang di pinggir jalan tuh sebanyak apa ya. Hal-hal yang simple kayak gitu aja susah banget ya Bu untuk kita lakuin survei secara online. Iya benar. Itu hal-hal yang simple banget teman-teman, mungkin kita cuma mau lihat jalannya tuh kayak gimana sih, itu aja susah banget untuk kita dapetin secara online. Nah, keren banget, itu challenge banget, tapi tetap teman-teman kita harus mempersiapkan diri untuk challenge-challenge yang juga mungkin nantinya akan unexpected ya Bu. Oke, Bu, kalau aku mau nanya tentang tanggapan Bu Ayu nih, mengenai dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
kan banyak banget dampak-dampak yang diakibatkan oleh pandemi dari sektor ekonomi, sektor pariwisata, setiap sektor pastinya terdampak dari pandemi ini. Nah, kalau misalkan untuk dalam bidang penataan kota, itu apa sih Bu dampak yang signifikan terjadi di masa pandemi ini? Kalau bicara soal dampak, sebenarnya mungkin gini, kalau misalnya kita melihat kota kita sebelum pandemi, gitu ya, yang dianggap normal, gitu kan, makanya setelah pandemi disebutnya sebagai new New normal, gitu. normal. Makanya. Nah, tapi sebenarnya di saat normal itu sebenarnya juga banyak sekali dampak dari pertumbuhan, gitu kan, yang kita tidak sepenuhnya bisa memitigasi itu. Kayak misalnya infrastruktur masih kekurangan, air bersih kekurangan, housing juga masih kurang layak begitu ya. Itu sebenarnya sudah ada sejak sebelum pandemi. Tapi kemudian dengan pandemi masalah itu tuh jadi semakin dalam, makin terasa bahwa ini tuh inequality yang sangat parah gitu ya. Pandemi ini mempertajam inequality itu tadi, misalnya soal housing sebenarnya dari dulu juga udah ada gitu, permukiman kumuh gitu ya, misalnya permukiman yang tidak layak sudah ada, tapi setelah pandemi jadi semakin terasa gitu bahwa ini resikonya sangat besar ketika orang tinggal dengan kepadatan yang sangat tinggi gitu ya, dan tidak ada sirkulasi udara yang baik, tidak ada tempat untuk isolasi mandiri. Ternyata itu resikonya besar. Kekurangan air bersih dulu juga waktu di zaman di zaman normal itu ya, yang kita anggap normal itu sebenarnya juga udah ada gitu masalah krisis air bersih gitu. Tapi sekarang setelah pandemi semakin terasa gitu ya, bahwa ketika nggak ada air bersih orang nggak bisa cuci tangan gitu, nggak bisa memastikan bahwa mereka itu hidup dengan sehat gitu ya, bisa hidup dengan bersih. Jadi pandemi ini mempertajam atau exacerbate inequality gitu ya, memperparah ketimpangan gitu. Kondisi sebelumnya juga sebenarnya mungkin kita merasakan macet sebelum sebelum pandemi gitu, itu sesuatu yang kita biasa hadapi. Tapi ternyata ketika untuk warga Jakarta itu normal loh. Makanya ketika nggak macet jadi new normal ya. New normal. Kita udah nggak macet lagi gitu. Tapi sebenarnya nggak macet adalah jalan-jalan protokol yang besar gitu. Bahkan kalau misalnya saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang masih tinggal di sekitar Jakarta atau udah pada pulang kampung gitu ya. Tapi saya sebagai orang yang tinggal di suburb gitu ya, saya tinggal di Tangerang, itu terasa bahwa jalan-jalan yang ditutup ya jalan-jalan besarnya gitu kan. Tapi jalan-jalan kita sehari-hari ke pasar atau misalnya ya jalan-jalan lingkungan, jalan lokal kita sehari-hari gitu, bahkan mungkin beberapa jalan kolektor itu tetap rame gitu ya. Jadi kalau misalnya ambulans mau lewat gitu, kalian bayangkan betapa sulitnya ambulans lewat di tengah-tengah kepadatan jalan gitu. Jadi pandemi ini sebenarnya hal-hal yang tadi dianggap bermasalah itu udah ada sebelum pandemi gitu ya, tapi setelah pandemi ini jadi semakin terasa gitu, bahwa ternyata hal-hal ini harusnya udah selesai dari dulu ya gitu sebelum pandemi, jadi nggak akan separah ini kondisinya. Mungkin kalau housing kita udah beres dari dulu gitu ya, atau permasalahan air kita udah beres dari dulu gitu, mungkin pandemi kita tidak akan terasa separah ini gitu ya. Kita nggak akan merasa se-unequal ini gitu, bahwa ada warga-warga yang kesulitan untuk mengakses air bersih, mengakses tempat tinggal yang layak gitu, di tengah-tengah kondisi tidak ada tempat isolasi mandiri segala macam. Jadi memang tantangannya sangat besar gitu, terutama karena PR-PR yang terdahulu belum selesai gitu. Jadi come on yang planners, ini ini warisan dari old planners kepada young planners. Saya juga ya Bu, salah satunya. Oh iya, aku juga kan masih young juga dong. Jadi, boleh Bu, boleh. Berarti kalau Ibu yang, aku very young ya Bu ya. Iya boleh Ben. Jadi emang ini masalah yang tidak kunjung selesai gitu ya, tapi ini justru tantangannya di situ gitu. Bagaimana nanti ke depannya kita bisa mengantisipasi pandemi dan tantangan-tantangan lain yang akan datang, termasuk climate change atau bencana dan yang lainnya. Wow, Bu Ayu, sebenarnya masalahnya itu
pandemi nggak pandemi masalahnya ada, sama-sama masalah Ada. sanitasi, sama-sama masalahnya A dan B. Akan tetapi di masa pandemi ini masalahnya itu efeknya lebih tajam ya, lebih terasa kebanding sebelum pandemi kemarin ya Bu ya. Mostly seperti itu. Wow, mungkin nih Bu, aku mau tanya sama Ibu, sebagai pengalaman Ibu menjadi dosen, menjadi peneliti di bidang tata kota, adakah Bu pengalaman berkesan nih di bidang perencanaan kota ini Bu? Siapa tahu ini yang mau join urban planner, yang mau join kuliah urban planning, jadi tertarik nih Bu, aduh apa sih yang paling berkesan kalau jadi urban planner? Apa ya? Banyak banget sebenarnya. Jalan-jalan tadi udah saya sebutin ya, paling depan Ya, gitu. paling Paling depan, seru, paling paling seru. utama, paling menyenangkan, paling seru. Ya, Itu jalan-jalan. Eh, Sebelum nggak sudah lulus sih, sudah saya lulus tuh benar-benar jalan-jalan adalah yang paling utama. Bahkan mungkin bukan cuma jalan-jalan ke kota lain yang saya belum pernah, gitu, tapi di kota sendiri aja gitu. Masih banyak tempat-tempat yang saya belum pernah datengin gitu. ya, Dan saya sama belum saya pernah juga. ketemu gitu. Iya benar, dan oh begini ya rasanya ada di tempat ini gitu. Ya, Jadi kalau untuk teman-teman yang suka mengeksplor hal baru, kemudian suka menjelajah gitu ya, udah deh paling cocok sebenarnya profesi ini. Itu soal ya, apa, eksplorasi. Kemudian hal lain yang paling menyenangkan adalah karena ketemu banyak orang. Planner ya, itu nggak pernah kerja dalam apa, dalam kondisi yang sendirian gitu ya, nggak pernah isolated ketika dia kerja. Dia pasti kerja tuh ketemu banyak orang, dan ketika ketemu banyak orang itu uh, semakin banyak perspektif yang kita dapat. Jadi menurut saya itu juga menyenangkan banget. Terutama karena saya suka ngobrol gitu ya, ngobrol sama ibu-ibu tuh paling gampang diajak ngobrol, percaya sama ya, saya. Kalau benar. kalian lagi survei, bingung mau wawancara siapa, wawancara sama ibu-ibu gitu. Itu yang paling gampang dan paling knowledgeable gitu tentang lingkungannya. Karena Ya, bapak-bapak biasanya kerja gitu ya, dan uh, apa, nggak tahu keseharian di kampungnya itu seperti apa gitu. Tapi kalau ibu-ibu pasti paling paling enak buat diajak ngobrol dan paling knowledgeable tentang lingkungannya. Jadi banyak pengalaman berkesan gitu ya selama saya jadi planner gitu. Terutama itu tadi karena ketemu banyak orang, kemudian ketemu tempat-tempat jalan-jalan, baru, iya, jalan-jalan. Jadi exploring. ya, Oke, buat it's a lot of teman-teman fun. calon explorer, iya, a lot of fun. Calon explorer, aku sendiri juga, walaupun masih mahasiswa, belum profesional bekerja sebagai perencana kota, udah berasa loh teman-teman serunya. Apalagi kalau di kampus di Untar, kita banyak jalan-jalan keluar kota, bahkan juga kita ada kunjungan sebelum pandemi ada keluar negeri juga ya Bu ya, kunjungan-kunjungan keluar negeri di perencanaan kota Universitas Harumanagara. Jadi benar-benar seru banget selain belajar juga sama teman-teman eksplor tempat baru itu pengalaman yang luar biasa serunya sih Bu itu. Semoga setelah pandemi cepat mereda, cepat selesai, kita kembali ke normalitas baru dan bisa jalan-jalan lagi ya Bu ya. Iya, udah nggak sabar. Paling nggak sabar sebenarnya jalan-jalannya. Iya, dari semester satu masuk udah dibilang sama dosennya waktu saya semester satu masih offline belum pandemi. Udah dibilang kita ini kuliah jalan-jalan, kita akan banyak jalan-jalan ya. Nanti kita akan jalan-jalan ke sini sini sini. Padahal di Jakarta teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah ke Blok M, sering main di Blok M, tapi sama dosen kita dibawa ke Blok M sisi yang lain. Jadi teman-teman benar-benar menemukan hal-hal baru di Blok M. Itu seru banget sih. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Iya, dan biasanya kalau kita ngelewatin, ya kalau misalnya kita bukan planner gitu ya, kita ngelewatin jalan gitu ya lewat aja gitu. Bahkan mungkin sambil nyetir ngelihat maps gitu. Kita nggak bisa, kita nggak menikmati kota gitu. Tapi setelah kita jadi planner Ya, tuh lebih menikmati sebenarnya. Bahkan kadang-kadang macet pun bisa dibawa mikir gitu ya. benar, Oh ini benar. mestinya harusnya gini, oh ini gini gitu. Jadi apa juga bisa dinikmati. Kota ini jadi Iya, bisa betul. apa, berkesan buat kita gitu. Betul, betul. Saya juga kadang melihat, misalnya lagi nonton di TV, melihat masalah kota tuh, kadang jadi mikir, oh ini tuh harusnya kan kayak gini, harusnya begini nih, jadi kayak punya ide-ide sendiri.
selama ini juga kita dilatih di kampus sama dosen untuk mikir kritis sama masalah-masalah, dan itu benar-benar ke bawah sih Bu. Bahkan sehari-hari lagi jalan-jalan aja lihat kayak ada penataan yang berubah, langsung mikir kenapa ya nggak begini. Iya, jadi lebih sensitif ya. Iya. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira pesan yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman urban planner di masa-masa seperti ini, situasi seperti ini apa sih Bu? Pesannya apa ya? Tetap semangat. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang fake gitu ya, tapi ini like seriously gitu. Generasi kalian, generasi saya juga sih mungkin. Ini generasi yang paling menantang. Tadi saya bilang karena kita belajarnya banyak banget. Ini sesuatu yang mungkin generasi bapak-bapak kita tuh nggak belajar gitu ya ketika mereka berprofesi sebagai planner. Tapi sekarang kita belajar banyak dari pandemi, kemudian climate change semakin terasa. Ini kita belajar banyak banget. Jadi ini sebuah tantangan buat the next planner. Ini serem nggak sih? Enggak lah ya gitu. Tantangan kan menyenangkan. Jadi saya pikir ini buat planner yang kedepannya kalian mesti lebih semangat gitu ya. Kemudian lebih membuka wawasan gitu karena banyak sekali hal-hal baru terjadi di sekitar kita dan itu butuh kepekaan kita gitu ya, dan tanggung jawabnya semakin besar gitu untuk merencanakan kota ke depannya gitu. Oke, wow, semangat. Pokoknya harus semangat belajar, explore terus. Masalah akan lebih banyak lagi datang, tapi jangan lupa jangan dilimit, terus belajar dari kejadian-kejadian sekarang, jadiin pelajaran dan semangat terus. Terima kasih banyak Bu Ayu untuk Thank hari you ini. teman-teman IMA. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram @imaplanta juga ya untuk lihat update-update terbaru tentang podcast Urbanite Talks. So don't forget untuk dengerin episode-episode selanjutnya buat teman-teman yang pengen belajar tentang urban planner, calon urban planner, mau belajar tentang kota, mau dapat pengetahuan-pengetahuan baru tentang perkotaan. Terus ikutin Urbanite Talks, the young voice of urban planner. Saya Misila Bobo, pamit undur diri. Terima kasih.